Tapi STY saya pikir lebih cerdik dari dia. Kan? Lebih cerdik. Lebih cerdik dari dia. Menurut saya lihat di pertandingan ini. Dia pikir mungkin STY akan coba dengan pola selalu yang disukai kan, 3-4-3 kan, kita tahu bersama. Oke, kelihatan 3-4-3, tetapi modifikasi di lapangan saya pikir ini luar biasa STY kan. Jadi dia bisa berubah menjadi dengan di belakang 5-4-1, meninggalkan Rafael Struijk depan. Jadi kita bermain ini dengan beberapa aspek yang mendukung lapangan fisik. Fisik bagus banget. Bermain 120 menit. Kita bermain luar biasa. Tidak kendor. Kelas. Terus bisa menyerang. Bahkan di pertambahan waktu 15 menit kedua, bisa melihat Korea sudah bertahan. Sahabat Sportify, bertemu kembali di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya bicara tentang sepak bola. Selamat pagi Bung Ropan. Selamat pagi Om Boy. Wah. Waduh, masih ngantuk Boy. Belum tidur ya? Belum, pastilah belum tidur kan. Iya kan, pertandingan 90 menit panjang, 30 menit lagi 2 kali 15, adu penalti lagi. Belum juga pertanyaan dari beberapa media ke Waduh, Bung Ropan. iya, sampai tadi pagi. Tapi tetap semangat karena kita lolos semifinal. Yes. Ya Om Boy? Jadi biar nggak tidur, Betul. tetap kita semangat ini. Sejarah besar. Betul. Iya, Boy. Gitu. Jadi luar biasa nih netizen, penggemar sepak bola nasional. Euforia yang luar biasa. Tapi juga kita pengen coba melihat ke depannya atau melihat mereview kembali nih Bung Ropan ya mengenai pertandingan semalam itu. Pembuktian demi pembuktian nih Bung Ropan ya. Ya kan? Pembuktian demi pembuktian, tidak hanya STY ya, tapi seluruh skuad pemain membuktikan bahwa mereka memang pantas pakai lambang Garuda di sini. Garuda itu. Garuda muda. Garuda muda. Oh iya, putih. Kita Garuda. Kita Garuda. Oke Bung. Bung. Iya. Mulai dari formasi dari semalam yang kita lihat. Kayaknya sih pelatih Korea agak bingung ya. Karena perubahan-perubahan dari formasi dari pertandingan pertama, kedua, ketiga dan sekarang dan semalam melawan Korea ada perubahan-perubahan ini juga membingungkan saya rasa ya buat lawannya Bung ya. Iya, begini. Hwang Sun-hong ini kan pelatih yang sebenarnya dia tahu, dia bisa mencermati bagaimana Indonesia bermain 3 kali di grup, dia lihat apa yang dilakukan oleh STY. Ya, kemarin dia coba juga ingin mengejutkan kalau saya lihat dengan pola dia 4-3-3 kan. Tidak biasa dengan pola dia seperti melawan Uni Emirat Arab atau China ketika mereka menang dengan 4-2-3-1. Lawan Jepang dia coba dengan 3-4-3, tapi dengan Indonesia 4-3-3 mereka ingin mau lebih menyerang. Tapi STY saya pikir lebih cerdik dari dia. Kan? Lebih cerdik dari dia. Menurut saya lihat di pertandingan ini. Dia pikir mungkin STY akan coba dengan pola selalu yang disukai kan, 3-4-3 kan, kita tahu bersama. Oke, kelihatan 3-4-3, tetapi modifikasi di lapangan saya pikir ini luar biasa STY kan. Jadi dia bisa berubah menjadi dengan di belakang 5-4-1, meninggalkan Rafael Struijk depan sendiri. Di depan. 5 itu jadi biasanya kan mendorong 2 flank. Rio dan juga Arhan. Sehingga akan membentuk 3-4-3 seperti biasa. Tapi ini dia tidak mendorong ke sana, dia coba menahan itu. Ketika Korea bermain dengan 4-3-3, berarti kan kalau 4-3-3 ini kan filosofinya back mereka akan cepat untuk ikut naik. Dan terlihat tuh di lapangan. Dia coba bermain dengan 5 ini itu menahan Korea. Tidak mampu. Dan 4 gelandang itu dia tarik coba Witan agak ke tengah untuk bisa menampingi Nathan, Ivar dan juga Marcelino kan dari posisi kiri. Itu sehingga itu menggambarkan, mencerminkan bukan 3-4-3 tapi dengan 5-4-1. Ini yang menyulitkan, mematahkan, sulit bagi Korea. Mereka tidak berkembang dengan ini. Jadi saya bilang STY lebih cerdik di sini. Bisa kelihatan kemarin kan bagaimana Witan banyak ke belakang bisa membantu, bisa dengan Marcelino. Oke, jadi ada 2 perubahan yang saya lihat. Ketika kita lawan Jordania, itu yang main lebih dulu Ferrari untuk menampingi Rido dan Yassin Hapner. Tapi kemarin Komang dulu. Komang yang main. Sebelum digantikan Ferrari memang. Kalau kemarin kan Komang yang menggantikan Ferrari waktu lawan Jordania.
Kemudian Fajar Fatur Rahman main pertama ketika dengan Yordania. Boy. Ya. Kemarin Rio yang main duluan. Rio duluan. Tapi Fajar masuk. Nah, di sini Korea tahu persis bahwa sisi kanan ini menjadi titik lemah dari kita. Dan dihajar di situ. Dan mereka eksploitasi semua dari situ. Ya. Serangan itu. Makanya tidak mengherankan ya, STY melakukan perubahan dua, tidak seperti biasanya. Posisi kanan itu ada dua pergantian yang sama. Fajar masuk tapi Fajar ditarik lagi. Ya. Ingat kan? Ya. Ketika Rio tidak berkembang dengan bagus, jadi ini ada ketakutan STY, coba dengan Fajar. Tapi tidak berkembang juga dengan Fajar, tetap dihajar dari sini terus. Ya. Sehingga ini yang membuat Ridho bekerja keras ya dengan Komang Desain untuk bisa menutup. Sehingga Fajar masuk. Tapi Fajar juga tidak berkembang yang sesuai dengan apa yang diinginkan STY. Ya. STY mainkan Kelly Schroyer. Ya, di babak kedua Kelly Schroyer yang bermain di sana dan hidup ketika Kelly Schroyer masuk kan. Ya. Ivar dia coba tarik keluar, Arkan Fikri yang masuk. Di samping kita bisa melihat babak kedua ada Ramadan Sananta. Tapi STY ini luar biasa kalau bisa melihat. Jadi dia tahu bahwa posisi ini pasti akan dicecar habis. Makanya dia coba dengan berubah itu dengan 5-4-1 ini. Itu sangat kuat. Dan dia menahan gempuran-gempuran dari Korea ini dengan Kim In Woo di sana, Lee Kang Hee. Ini momen bagus. Lee Kang Hee ini yang tembak penalti terakhir yang ditahan oleh Hernando Ari yang dalam adu penalti terakhir. Nah, ini pemain bagus, gelandang-gelandang yang bagus. Yang semua ditahan karena permainannya Spartan dari Ivar juga dan Nathan. Luar biasa mereka bermain di sini, boy. Itu yang saya lihat ini bagus. Jadi kita bermain ini dengan beberapa aspek yang mendukung lapangan fisik. Fisik bagus. Bermain 120 menit. Kita bermain luar biasa. Tidak kendor. Kelas. Terus bisa menyerang. Bahkan di pertambahan waktu 15 menit kedua bisa melihat Korea sudah bertahan. Nah Korea ini walaupun kita juga harus akui dengan Korea. Main 10 orang tapi mereka masih bisa membalas. Gila itu Bung. Gila itu. Counter attack mereka kan. Sebenarnya ini memang ada kesalahan dari pemain-pemain kita. Terlalu asik kita untuk bisa padahal mereka lupa. Pertandingan itu kan tinggal 6 menit, 5 menit. Itu menit 84 golnya. Iya 84. 84 dari pemain pengganti mereka. Seung Sanbing kalau nggak salah. Seung Sanbing. Itu fast break Bung ya? Fast break. Lemparan dari kiper. Itu ketika kita semua terpancing untuk naik. Padahal di 10 menit terakhir itu kalau kita coba untuk bermain biasa aja, normal. Kita bermain mendelay bola. Itu kita bisa dapat. Itu kan semua sudah di depan tuh. Yasin sudah naik, Ridho kan ketinggalan semua, Bung. Tinggal Arhan yang coba untuk kejar itu. Ketika Arhan meluncur untuk sudah terlambat dia. Bola sudah masuk untuk dia pressing lagi ke tiang jauh. Itu sebenarnya. Padahal kalau kita normal kita bertahan biasa aja, kita bisa menyelesaikan 90 menit tanpa ada 2 kali 15 menit. Oke, Bung. Berarti kecerdikan, kepintaran dari STY. Melihat pertandingan itu mengubah dan memasukkan pemain pengganti yang tepat. Bung, kita lihat nggak Bung? Begitu pemain masuk, tidak ada inferior, tidak ada rasa takut. Pede semua. Berarti ini apa Bung? Itu kan sudah tertanam sebenarnya. Bukan lawan Korea tadi malam. Sudah lawan Australia. Sebenarnya lawan Qatar juga mereka sudah melakukan yang terbaik. Sebelum kita dikerjain. Tapi lawan Australia kan, ini Australia bagus. Tim yang tidak terkalahkan sejauh ini sebelum mereka kalah dari Indonesia kan. Penampilan mereka bagus boy. Di situ sudah kelihatan percaya diri anak-anak tuh. Nyali mereka. Ditambah lagi ketika menang dengan 4-1 lawan Jordania. Tumbuh lebih besar. Nah tantangan itu ada di Korea. Mereka harus bisa membuktikan. Ini menghadapi macan Asia nih. 9 atau 11 kali selalu hadir di Piala Asia 2023. Bahkan kita ini menang memutuskan rentetan sejarah mereka untuk hadir di Olimpiade 8 kali itu berturut-turut hadir diputusin oleh kita. Jadi saya pikir ini tantangan jadi anak-anak mau berbuat sesuatu untuk kita bisa mengalahkan Korea gitu. Semua jadi masuk lapangan dengan tekad yang luar biasa. Itu yang terpancar bahwa kalian itu nggak lebih baik dari Yordania, nggak lebih baik dari Australia. Jadi kita bisa kalahkan dan kita bisa melihat kan gol-gol kita juga kan. Bagus gol Rafael, kelas apa semua. Sementara gol balasan dia kan. Bung, STY juga ini kan melawan tim dari negerinya sendiri. Dia juga pernah melatih U23 Korea Selatan. Pernah kalah Indonesia juga. Senior juga dia pernah latih. Saya pikir dia juga bisa mengatasi dilematis di dalam dirinya, Bung. Sebagai seorang pelatih yang profesional. Dia profesional. Profesional.
Ya ada yang mengatakan ini pertarungan antara profesional dan nasionalisme, tapi dia tahu, dia sangat profesional dan dia ingin membuktikan Iya. pada kita semua di Indonesia ini bahwa tidak seperti yang diragukan selama ini buat dia. Iya. Dan dia berbakti buat kita luar biasa. Dan kita bisa melihat taktik-taktik yang dia berikan itu kan bagus. Terus berdiri pinggir lapangan, menganalisa. Iya. Ya, permainan bagaimana. Dia itu bisa melihat, tahu. Sementara asisten-asisten dia terus mencatat apa-apa yang kekurangan. Sementara pelatih Korea Selatan agak emosional kamu? Emosional kan? Kartu. Dia itu shock mereka tuh. Dia kaget dengan Indonesia tuh bermain seperti itu. Dan STY itu saya bilang tadi, STY itu tahu bagaimana melawan tim dari negara dia. Yang juga punya kecepatan, punya fisik yang oke juga. STY memahami itu. Menghadapi karakter pemain-pemain Korea. Karena dia sebagai orang Korea. Nah itu yang dia tempatkan ke pemain-pemain kita. Bung, satu lagi Bung. Mesti saya tanya ke Bung Ropan nih. Ini kan adu penalti Bung. Ya. Begitu panjang. Hampir semua pemain melakukan 11-10 kan. Artinya apa Bung? STY mempersiapkan ini semua kan ya Bung? Pasti dong. Di dalam babak gugur seperti ini kan harus dipersiapkan semua. Artinya bukan hanya untuk bermain 90 menit. Tetapi harus mengantisipasi di masa injury time sebelum ada perpanjangan waktu juga. Karena injury time sekarang itu boy nggak ada 3 menit, 5 menit. Itu bisa double digit, bisa sampai 10 menit, bahkan bisa lebih dari itu. Kita kemarin bisa dapat 10 menit, bisa naik sampai 15 menit sebelum ada perpanjangan waktu kan. Jadi semua harus siap. Makanya dengan fisik yang kuat, kita harus benar-benar tampil Spartan menghadapi Korea Selatan. Nah, 5 pemain utama starter yang menjadi eksekutor. Ramadan, Pratama, Struik, Marcelino, Hafner dan Arkan. Hanya Arkan yang gagal. Ini juga kan pilihan yang tidak gampang kan, Bung? Oh iya dong. Untuk memilih ini kan menanyakan dulu kesiapan. Karena boy, kalau Anda nggak siap, sulit juga. Betul. Kemarin itu mungkin ada Nathan kemarin kan? Ada Nathan. Tapi kan kalau pemain itu nggak siap misalnya untuk ambil, nggak bisa. Kalau seandainya kalau kita lihat posisi menang kita kan ada di Arkan Fikri, penembak kelima. Ketika Korea nggak bisa masuk ya. Betul. Kang Sang-yon itu teman baik Pratama Arhan, satu klub di Suwon. Kang Sang-yon ini dengan Pratama Arhan. Dia gagal, kemudian masuklah Arkan. Sebenarnya kenapa nggak kasih Kelly Sloyer misalnya kan? Kenapa nggak kasih langsung ke Hernando Ari aja? Hernando kan bagus penaltinya kan? Betul. Oh, Kelly Sloyer. Cuma kan mungkin sudah dipilih. Kesiapan ini harus Arkan dulu yang maju. Nggak gampang kan? Pasti mesti dilihat benar-benar. 5 itu siapa? Nggak asal-asal tunjuk, lu aja maju. Lu aja nggak segitu dong. Siapa yang siap? Karena biasanya dalam 5 penembak itu, penembak pertama itu paling beban sama penembak penentuan. Penembak pertama. Ramadan melakukan penembak pertama itu kan kebaca tuh. Lewat di kiper. Bahkan Pratama Arhan juga kebaca, sempat keblok. Tapi bola masuk. 2 penembak pertama. Beban mental ini dalam adu penalti itu penembak pertama dan terakhir, boy. Itu sangat menentukan. Dan wajar ketika Arkan Fikri ambil bola tidak seperti biasanya pemain-pemain lain dan dia pegang-pegang, boy. Dia angkat-angkat. Kelihatan dia ingin menghilangkan rasa nervous dia. Karena yang lain kan langsung taruh, dia enggak. Dia tengok lama karena semua sorotan itu datang ke dia. Ini pemain muda yang sangat muda. Itu, Bung. Pemain muda yang dituntut mental. Kalau nggak punya mental kan makanya kan dia coba untuk menghilangkan itu dengan bola dimain-mainin keangkat itu. Itu salah satu cara juga untuk menghilangkan ketegangan dia kan. Jadi wajar. Sebenarnya Arkan itu sudah ambil pada posisi yang bagus. Kalau nggak kena mungkin di divisi yang keluar itu pasti sudah ambil. Memang cuma ketegangan ini maklum. Pemain muda seperti dia butuh ketenangan memang. Tapi secara overall saya lihat pemain-pemain kita siap. Iya, itu dia. Berarti semua pemain siap, Bung ya. Ya bukan tidak termasuk mungkin. Hernando juga, skipper. Lihat aja tembakan Hernando kan. Percaya diri dia, enggak ini tembakannya langsung keras, enggak berkutik, penjaga gawang enggak bergerak bahkan sama sekali. Tapi Arhan, Bung, brace di penalti ini. Wow, luar biasa. Arhan melakukan itu di 2 tempat yang sama. Dia melakukan tendangan pertama ketika sebagai orang kedua setelah Ramadan itu hampir ke blok, boy. Hampir ke blok, sempat ke blok itu. Tapi bola masuk. Dan Arkan melakukan itu di situ. Tapi arah badan dia coba untuk bisa menipu lawan untuk bisa menengok ke sisi yang lain. Sehingga ada tipuan terakhir. Dia lebih tenang untuk mengarahkan bola. Gitu saya pikir. Jadi kalau bisa melihat di sini ya
ya oke semua. Memang semua menghadapi ini dengan penuh percaya diri. Jadi sudah mental bagus, fisik bagus, jadi percaya semua diri. aspek di tim itu semua terpenuhi, Bung ya. Untuk menghadapi partai yang gila-gilaan ini. Ini partai hidup mati ini. Partai gila-gilaan, Bung gila-gilaan. Ya. Satu lagi, Bung. Pemilihan wasit yang pas, Shawn Evans. Bung lihat nggak, Bung? Iya, sebenarnya kan ada keraguan. Karena ini kan pernah merugikan kita juga, Boy. Wasit ini kan pernah ada masalah juga. Sehingga banyak bisa melihat bahwa ini bahaya. Ya. Tetapi ternyata dia memimpin tadi malam itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan dalam tanda kutip ada kecenderungan ya dia ke Indonesia sedikit-sedikit gitu kan. Begitu makanya Korea kan kesal. Ya kan? Tapi dia memimpin dengan fair sebenarnya. Dia melihat itu. Dia melihat VAR di gol yang VAR semua. Gol pertama Korea yang juga dari Lee Kang-hee yang bikin gol pertama di menit ke-8 itu. Termasuk kan? Hafner, Bung, ketika dihajar itu. Dan itu dipanggil juga oleh VAR. Lu lihat dong di ini. Jadi dia coba berkomunikasi, masuk, dan dia ada di VAR. Kan berulang-ulang dia coba untuk bisa mencermati ini bagaimana. Ternyata diinjak. Ya, itu pencetak gol terbaik mereka tuh, 3 gol selama ini pencetak gol terbanyak mereka. Yang berbahaya sekali itu. Lee Young Jun yang ditarik keluar. Padahal dia baru masuk itu. Babak kedua, bahaya kalau dia ada di lapangan, Boy. Mengancam pemain itu. Tapi kita untungnya bisa dapat kartu merah keluar. Tapi lihat Korea, 10 pemain aja mereka masih bisa pressing, bermain, nggak pernah takut. Begitu. Fighting spiritnya oke. Dan ST-nya tahu menghadapi tim. Mereka pasti tidak mungkin menyerah. Ya, menyerah nggak mungkin. Dan lihat tekanan mereka, counter attack mereka. Fast break orang bilang kalau di basket kan, fast break mereka kan luar biasa. Cuma mereka memang, kalau saya lihat ya kemarin, ketika 2-2, Korea itu salah. Mereka memikirkan bahwa ini aman untuk adu penalti. Mereka tidak bernafsu lagi untuk bermain di pertambahan waktu. Betul. Mereka coba untuk bertahan. Mereka pikir bahwa dengan adu penalti ini mereka lebih pede melawan Indonesia. Mereka akan bisa memenangkan pertandingan. Jadi betul. Makanya kita di perpanjangan waktu itu kan kita lebih mendominasi. Iya. Banyak peluang. Overall, Bung, ball possession kita lebih tinggi ternyata. Untuk pertama kali dalam sejarah, dari semua aspek, kita unggul. 53 banding 47 dalam hal penguasaan bola. Kita melakukan percobaan menembak itu 21 kali. 5 diantaranya on target. Berarti seharusnya ada 5 gol. Bukan cuma 2 gol. Karena dari 5 on target itu 4-nya, Boy, itu dari Rafael Struijk sendiri. Dari 5 on target. 2 menghasilkan gol dari dia kan. Gitu. Mereka itu di babak pertama bahkan cuma 1 kali menembak 0 on target di babak pertama. Korsel. Tapi secara keseluruhan di babak kedua ada 8 tembakan mereka, 2 on target. Jadi sebenarnya dari sini semua aspek, termasuk di akurasi passing, kita unggul 81%. Jadi ini semua aspek kita unggul, jadi wajar kita menang. Wajar. Korea mau bilang apa? Gak bisa. Lu lihat aja bahwa lu memang wajar kalah. Mau bilang lu mau macan Asia, lu kalah sama kita memang. Wajar. Gitu. Dan pasti mereka terpukul, Boy. Itu mereka punya ambisi, itu lolos di Olimpiade. Betul. Karena kan mereka selalu hadir. Dipotong sama kita rekor itu. Dan pelatihnya STY pula. Iya dong STY. Dan gawang mereka kebobolan dari kita. Di penyisian grup kan gak kebobolan. Mereka clean sheet. Clean sheet. Tapi kita kurang tanggung-tanggung 2 kali langsung. Oke, Bung. Kita mau mengulang podcast kita kemarin, melihat satu persatu pemain yang kita lihat, karena ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh setiap pemain di posisi masing-masing. Hernando gimana, Bung? Kemarin. Ini kiper kalau saya bilang kalau untuk mencari kiper terbaik mungkin di Piala Asia ini saya memilih Hernando Ari. Masuk dia, Bung ya. Masuk dalam salah satu kiper terbaik di Piala Asia. Banyak pujian karena saya juga memutar dalam komentar dalam bahasa Inggris, saya lihat semua dipuji. Penampilan Hernando Ari. Penampilan semalam bagaimana, Bung? Luar biasa. Kalau saya bilang di sini, oke, semua ini sebuah tim bermain, Boy. Semua juga individu ada kelebihan masing-masing. Tapi kalau nggak ada Hernando, berat. Dalam adu penalti itu kan 2 dari dia. Bukan pemain-pemain Korea yang melepas tembakan naik kena tiang, semua diambil sama dia. 2. Diambil. Kang San-yeon 1. Lee Kang-hee yang terakhir 2. Dia ambil. Semua dia patahkan. Bukan Korea membuat kesalahan bahwa tembak keluar, kena tiang atau melayang. Enggak. Itu karena kecepatan dia bagaimana dia membaca situasi. Tingginya enggak biasa saja sebenarnya.
Tingginya cuma 180 pun nggak ada Bung. mungkin penjaga gawang Korea jauh lebih Ya. tinggi dari dia. Tapi dia punya pengambilan posisi. Iya. Timingnya pas selalu. Iya. Cara motong bola apa semua dan cara dia membaca penalti. Dan luar biasa Boy. Berarti sudah 3 penalti yang dia tahan sejauh ini. Iya. Lawan Qatar. Iya ya, bukan. Lawan ini Australia. Bukan Qatar, Australia. Iya kan? Ya. Si Tore ya, Muhammad Tore kalau nggak salah. Dia tahan kan penalti. Jadi bagus. Kalau bicara Om Boy bilang bagaimana dengan Hernando? Saya pikir dia bagus. Kalau mau kasih angka, saya kasih 8,5. Oh, skor 8,5 Bang ya? Iya dong. Oh, itu mendekati 9 itu. Iya, luar biasa dia. Iya. Jadi Persebaya beruntung lah punya dia, Bung. Betul. Ya? Betul. Dan Persebaya mesti bangga melepaskan dia untuk tampil di timnas. Iya, ada 2 anak Persebaya sebenarnya Persebaya Sebang. Selain Hernando Ari kan Marcelino Ferdinand jangan salah. Oh iya. Iya, sebelum ke Dense dia lahir dari anak Surabaya. Betul. Iya. Bung, Kapten Bung, Rizky Ridho. Wah, ini juga nih. Luar biasa. Luar biasa Rizky Ridho bermain. Jadi pantas SC itu memberikan itu ban kapten. Ban kapten. Dan dia sudah melakukan itu kan sejak SEA Games. Betul. Dan tampil bagus. Dewasa. Ya. Rizky Ridho bermain di tim senior siapapun yang ada, mau Elkan Bagot, mau Jordi Amat, sebelum ada Jay Isyas masuk, Yassin Hapter, selalu kan dia dipasangkan. Ya. Mau dengan Jordi sama Elkan, tetap ada Rizky Ridho. Ketika ada Jay Isyas juga dengan Yassin Hapter, ada Ridho di dalam. Jadi memang tidak terbantahkan, ini pemain muda, pemain terbaik. Intercept bagus. Intercept dia. Visi bermain bola, reading the game-nya bagus. Ketika dia memegang bola, dia masih bisa menyerang. Lihat gol Witan ketika melawan Yordania, itu kan akselerasi dia ke depan. Ketika Bung, kemarin semalam itu ada satu momen yang krusial banget, yang sebenarnya bisa terjadi gol di gawang kita, tapi diblok sama Rizky Ridho. Iya, bagus. Kecepatan dia untuk bisa menutup. Bagus. Intercept dia oke. Bermain. Umpan-umpan jarak jauh dia. Silang dia mantap Boy. Kita kasih skor berapa? Itu malam untuk semalam ini. Saya juga kasih dia sekitar 8,5. Tinggi Boy untuk dia tampil. Rata-rata konsisten. Main bagus kalau bicara di belakang. Dia sama Yastin wah luar biasa. Betul. Bung Komang, tadi kita mengatakan ada perubahan lagi dari pertandingan yang kemarin melawan Yordania. Komang tidak main tapi sekarang dia sebagai starter. Iya. Bagaimana penampilan dia kemarin? Walaupun diganti oleh Ferrari. Iya, ada gol bunuh diri memang. Betul. Iya, betul. Bukan dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Enggak ada. Sengaja. Cuma bola tandukan itu dari Ion Jin itu masuk kena di dia kan bola mengarah ke tapi STY coba melihat untuk menarik dia keluar untuk memasukkan. Tentunya STY tahu bahwa dia perlu ditarik keluar untuk masuk ya, menggantikan dengan Ferrari. Nah, kalau bicara di sini kan ya saya tidak memberikan dia bahwa dia harus ada angka 5. Ya normal-normal aja sebenarnya. Karena pemain Indonesia ini semua bagus sebenarnya Boy bermain. Betul. Semua bagus. Betul. Kalau kita kasih 6,5 juga masih oke, 6 atau 6,5. Jadi masih masuk inilah ya. Di 4 menit babak pertama dia mampu menutup Rio Bung ya? Iya. Menjadi kelemahan kita di situ. Ada Rio yang main pertama. Komang yang berhasil. Di situ Komang beberapa kali posisi itu. Ya, dia untuk bisa melapis itu. Makanya saya bilang dia tidak jelek-jelek amat untuk bisa bermain. Ya. Tapi soal pergantian itu ranahnya STY. Pelatih yang lebih tahu. Betul. Dia bertanggung jawab terhadap tim. Ya kan? Ya. Jadi makanya dia tahu kapan untuk bisa, bukan Komang jelek. Tentunya dia punya pertimbangan lain untuk bisa memasukkan Ferrari. Dan itu kan bagus buat dia. Dan kita di belakang juga betul. Bisa menjinakkan pemain-pemain Korea Selatan tidak bisa berbuat banyak juga. Itu Boy kalau kelihatan secara jujur ya. Itu frustrasi Korea. Frustrasi. Termasuk pelatihnya tidak seperti biasanya. Wang Sun Hong ini sampai dia emosional sampai semua. Karena itu dia juga diliputi dengan ketegangan yang luar biasa. Ya, bagaimana ini membawa tim ini lolos, ada target-target khusus yang dibawa, tapi dia tidak bisa melawan Indonesia juga. Dia bisa terkejut dengan cara kita bermain. Sampai dia melampiaskan. Jadi Komang kita kasih berapa skornya Bung? Kalau bisa di 6 masih bisa, 6,5 masih di situ masih wajar lah. Justin Hapner. Wah, ini kemarin juga dahsyat mainnya Bung. Ganas. Tacklingnya juga ganas, tapi bersih. Kalau Yassin kan kita nggak ragukan lagi Boy. Ini pemain oke lah. Jadi dia melapisi Rizky Ridho juga. Ini satu perpaduan yang sangat ideal ya. Ideal.
Kalau saya sih masih bisa kasih dia dengan 7,5. Ya. Untuk Yasin masih bagus lah. Dan harus diakui karena dia juga pemain Korea menjadi bermain dengan 10 pemain. Iya. Itu ada rasa kekesalan memang pemain Korea. Pemain Korea tahu bahwa salah satu kekuatan Indonesia itu ada di Yassin Hapner di samping Ridho ya. Jadi bagaimana harus bisa coba memprovo dia, tapi kan ini pemain yang sulit. Ini dalam tanda kutip kan orang bilang premannya kita di lapangan dia kan. Saya ini anak ini bengal. Bad boysnya timnas itu. Dan kita perlu ada pemain seperti dia. Iya. Harus perlu. Itulah keunikan kita. Jadi bagaimana anak bengal seperti dia kan. Bung perhatikan nggak ketika bola-bola mati, baik itu corner kick maupun lemparan ke dalam dari, selalu ada sedikit perselisihan, kontak fisik. Seperti memprovokasi pemain belakang lawan. Betul. Baik Yordania maupun semalam kita lihat Korea. Hapner yang buat. Hapner selalu begitu. Pengecualian tentang dia. Dan memang karakternya begitu. Nah kita cocok memang. Kalau pemain-pemain kita kan selamanya nggak ada. Tipikal Hapner itu selama ini nggak ada di kita. Pemain seperti dia. Yang coba untuk merecokin pemain lawan. Mau dorong-dorong pemain lawan, mau apa. Nah itu dia. Ini menimbulkan kekesalan juga bagi pemain-pemain. Termasuk Yordania, Australia juga. Ya. Dan juga Korea Selatan kemarin. Mereka nggak ini terhadap Yassin Hapner. Dan memang kita butuh pemain seperti dia. Betul. Dan tampil lugas di belakang tanpa kompromi juga bermain. Wah, tacklingnya Bung, berapa kali kita lihat bersih. Bola boy, tidak boleh masuk dari sisi kiri. Di mana Hapner ada di sana sama Pratama Arhan, sangat kokoh, sangat kuat. Makanya serangannya dari kanan Bung. Bola mereka ambil selalu dari kanan. Dari sini. Lawan Yordania juga seperti begitu. Australia juga begitu. Padahal sebenarnya STY punya satu amunisi, satu keping kita yang tersimpan, Bagas. Cuma belum dicoba. Ya, saya sorry tuh Bagas nih, belum bisa menunjukkan kehebatannya. Walaupun sebenarnya masih bisa dicoba kemarin. Iya. Oke, itu ranahnya STY kita sepakat ya. Jadi Yassin Hapner Bung Ropan kasih 7,5 tadi ya. Bung, kita masuk di lini tengah. Kita kalau bicara 3-4-3 tadi, kita bicara flank Bung. Rio kurang begitu ya untuk bermain. Makanya dia ditarik keluar, saya pikir ini. Ya jiwa untuk bertarung sih Rio oke. Ya. Dia semangat dia. Ya. Tetapi kalau ini saya banyak lubang dari situ yang masuk. Ini yang membuat Komang harus bekerja keras. Ya. Termasuk Rizky Ridho juga banyak membantu sana. Atau kalau Ferrari akan bekerja dengan keras. Bukan ini. Jadi memang ya kalau bicara dengan dia penampilan yang kurang begitu itu lawan Korea kemarin ya. Dan Korea kemarin. Jadi memang sulit bagi Rio Fahmi. Jadi beralasan juga ketika STY harus bisa melakukan pertukaran. Ya STY dia agak bingung juga posisi kanan ini ya. Dia coba dengan Fatur Rahman yang kita bahas tadi itu ya, tapi ternyata memang sisi ini tidak jalan. Dia harus bisa menemukan pemain-pemain yang bagus seperti misalnya ada Asnawi di tim senior atau Sandy Walsh yang bisa saling bergantian. Nah, itu yang dia harus perlukan di tim ini. Karena kita kan sekarang sudah melangkah jauh. Tidak ada yang menduga boy. Sampai ke semifinal itu bagaikan mimpi orang bilang. Iya kan? Tetapi tidak ada yang tidak mungkin dalam dan kejadian bola. Itu, Bu. Kejadian itu. Jadi ya. Oke. Rio, mungkin untuk kita kasih skor menurut Bung Ropan. Ya, kita tidak boleh juga harus berkasih bawah karena semua ini bagus. Saya kasih 6. Untuk Rio. Untuk babak pertama dia ada ya. Gitu kan. Pratama Arhan, Bung. Brace di penalti yang tadi Bung bilang menyerang bagus, bertahan juga kuat, matang, dewasa. Tidak terbantahkan memang. Kematangan dia, kedewasaan dia, masih muda tapi sudah bermain di tim senior. Ya, pemain bagus juga sudah nggak terbantahkan lagi lah. Jadi kalau dia bermain di tim U23 ini dan sulit digantikan ya, kita harus menunjukkan 2 jempol terhadap Pratama Arhan. Dan bagaimana ketenangan dia, ya lemparan dia bola yang oke, yang ditakutkan oleh lawan, dan saya rasa dia pemain yang layak untuk kita berikan apresiasi yang luar biasa dalam setiap pertandingan, ya. Betul. Dan dia lakukan dengan baik sejauh ini. Jadi itu boy. Jadi kalau mau ditanya bagian pertama Arhan ya, semua bisa menyaksikan bagaimana cara dia bermain bagus sekali. Berapa skor kita kasih? Pratama saya kasih dengan 7,5 mendekati 8, oke lah. Saya pikir layak, bagus di bermain untuk dia. Karena ini matang di senior. Jadi ketika cabut di sini, jadi itu keuntungan kita. Kita membawa pemain-pemain yang sudah STY pakai di senior dan mereka bermain jadi tidak canggung lagi. Nyali mereka tumbuh di sini.
keberanian bermain bola. Iya. Itu. Nggak takut-takut lagi lihat, kita lawan Korea nih, kita lawan Australia, bahaya nih. Nggak ada Nggak sekarang. ada. Kalau dulu mungkin bisa. Sebelum masuk lapangan udah takut, udah jiper duluan kan. Gawat ini kita kalah. Sekarang enggak. Lawan itu kan. Nah itu yang paling penting yang ditanamkan oleh STY. Jadi, Dua di tengah sentral. Orang bilang double pivot kah apakah? iya. Midfielders, defense midfielder. Jenner dulu, Bung. Untuk semalam bagaimana, Bung? Pekerja keras ya, Jenner. Walaupun dia digantikan, tapi saya pikir dia pemain pekerja yang luar biasa. Jadi kita bersyukur kita punya seorang Ivar Jenner. Karena dia juga kan pemain yang tidak tergantikan kalau bermain di senior, Boy. Iya. Di posisi gelandang kan. Jenner itu pemain yang sangat baik menurut saya, ya. Dan bermain dengan cara fisiknya oke. Iya. Ya, reading the game dia atau visinya bermain sangat bagus. Passing dia kita perlu. Ya. Pemain-pemain tengah itu yang bisa merebut bola. Kan merebut bola dengan baik. Melapaskan passing dengan bagus. Nah, Bung, kalau lihat statistik, passing kita tuh hampir sama, Bung. Bahkan mungkin lebih tinggi daripada Korea. Akurasi operan Akurasi ya. operan lebih tinggi. Mungkin 1-2% lebih tinggi dari Korea. 82% total. 82, ya. Dan salah satu tokohnya, figurnya adalah Ivar, Bung. Iya. Bagaimana memberikan passing. Bagaimana mendelay bola Betul. itu, ya kan? Ketenangan dia, tidak panik di pressing. Iya. Kita butuh pemain-pemain tengah seperti Ivar, seperti Nathan. Jadi itu saya bilang, kita bersyukur punya pemain seperti dia yang sudah sering bermain matang di tim senior. Right. Oke. Visi main bagus. Istimewa kan? Iya. Ya. Jadi kalau dibilang soal Ivar ya sudahlah. Jadi kalau kita bandingkan semalam atau kita melihat dengan jelas bagaimana pertarungan di lini tengah antara Ivar dan Nathan dengan gelandangnya Korea. Korsel. Apa yang Bung Ropan lihat? Ya kalau bisa melihat kita lebih unggul, Boy, sebenarnya. Kita lebih unggul dari Korsel. Kalau bicara di sini. Ya dengan Nathan dan Ivar ini. Mereka kan tidak bisa berbuat banyak. Iya. Lawan kita di posisi ini. Kadang duel-duel yang terjadi itu justru dimenangkan oleh pemain kita, Bung. Iya, kita bisa menang dengan kekuatan ini. Jadi saya pikir kita punya, saya sudah menemukan satu orang, Nathan, yang bisa dipakai untuk duet dengan Ivar. Tadinya kan dia coba di Piala Asia kemarin senior tuh dengan Justin Hubner yang didorong ke depan. Tapi kita sudah punya Nathan. Walaupun ada Arkan Fikri juga. Walaupun ada Arkan Fikri. Masih jauh kelas lah Arkan sama Ivar sama Nathan. Iya. Ya. Jadi ini dua ini paling penting. Pas jadi banget ini, itu, Bung. Jadi ini juga yang dipersiapkan di tim senior nantinya. Jadi sekarang kita punya double pivot ataupun defense midfielder yang sangat kuat nih, Bung. Sangat kuat. Oke. Ya, jadi tidak ada lagi persaingan seperti Nathan misalnya. Di kiri kan sudah banyak. Iya. Banyak, Boy. Banyak di kiri. Dengan dia didorong bermain di gelandang dan dia tampil konsisten. Udah cocok lah di situ dia. Padahal di klub asalnya dia tuh di belakang. Flank, Bung ya. Iya, flank. Tapi sekarang saya pikir keuntungan juga buat tim dia di Belanda sana. Oh iya. Anak ini bisa Dan juga dia bisa sebagai bermain. Artinya dia bisa bermain dengan Tom Hai juga. Kan satu klub sama Tom Hai di Heerenveen. Jadi dia bisa bermain di situ. Betul. Bisa dipakai di situ oleh pelatih mereka Kees van Wonderen. Iya. Ivar Jenner kita kasih Bung 7,5 mendekati 8. 7,5 8. Keren. Iya. Nathan, Bung. Ini dia nih. Sama sepertinya kan. Nggak sia-sia ketum memperjuangkan dia balik. Bolak-balik itu kan capek tuh di jalan, Boy. Naik pesawat dikira nggak gampang tuh untuk perjalanan yang panjang misalnya. Betul. Iya kan? Tapi dia jiwa nasionalisme dia luar biasa, itu kita harus apresiasi juga. Dia bermain. Ada, Boy, lihat satu tendangan dia yang keras dari luar kotak penalti yang itu kalau masuk di penghujung itu, ya mungkin sudah di pertemuan waktu, selesai itu pertandingan. Keras dengan kaki kiri. Dan dia punya kaki kiri yang sangat kuat. Bung, mobilitasnya. Oh, tinggi. Jangan tanya kalau bicara mobilitas dia. Netizen pasti setuju nih, Bung. Melihat mobilitas seorang Nathan. Lihat sejak lawan Jordania kan. Iya. Bermain luar biasa. Ke pojok, ke ujung, di tengah, bertarung. Kemarin juga itu. Makanya dia kan tidak tahu. STY itu sangat terkagum-kagum pasti dengan keberadaan dia. Dengan Nathan. Yang tadinya mungkin orang hanya memandang sebelah mata. Nathan lama di naturalisasi, nggak punya nasionalisme. Iya, betul. Kapan dia datang ke Indonesia untuk diambil sumpah. Naturalisasi grade-nya masih. Kayaknya dia ini nggak serius ini, Bung, untuk datang. Naturalisasi tapi grade-nya masih di bawah. Bukan tapi dia buktikan kan kemarin. Dan sekarang sudah bisa terbuka mata semua orang. Siapa dia sebenarnya?
pemain. Jadi kalau kita bicara untuk bisa ini ya, untuk kelas dia pemain muda seperti dia ya masuklah di grade A. Dulu ada istilah di sepak bola buat pemain seperti dia tuh apa bilangnya? Destroyer, Bung. Destroyer. Perusak. Iya. Dan Pemain semalam pelakunya Nathan, Iya. Bung. Betul ya? Ya. Atau Rusak semua ritme Korea tuh dibuat atau sama. bahkan bisa kita sebut dia sebagai seorang pengangkut air. Nathan Cho. Nathan Cho. Kita punya 2 sekarang pivot yang sangat kuat. Iya, Ini modal bagus bagi STY untuk berkembang dengan usia 2 pemain yang sangat. betul. Jadi kalau Om Boy tanya, dikasih poin berapa Om? Sama seperti Ivar. Dua-duanya dapat 7,5. Mendekati 8. Mendekati 8. Bagus kita dengan mereka tuh. Jadi bersyukurlah. Di semifinal mau Uzbek, Mau Arab Saudi. Itu kita nggak usah. Nah, kita kan sudah pernah melawan Arab Saudi waktu Udah. di Dubai kemarin. Itu belum tim inti loh, Belum Bung. tim inti. Masih Belum. coba-coba. Kita Kan kalau namanya uji 3-1 coba, ya. iya. Masih Tapi coba. sekarang mungkin Arab Saudi akan mikir, wah ini beda ini. Beda. Arab itu hajar Thailand itu babak belur benar tuh. Mereka bikin mungkin 4-5 gol kali mereka hajar tuh. Ya kan? Tapi dengan kita kalau kita ketemu lagi, Arab berpikir 2 kali lawan kita. Karena nggak main-main Boy. Yang kita singkirkan itu semua itu Semuanya macan. adalah sedit atas semua, Bung. Macan Boy. Macan Semua. You bisa melihat di grup kita. Qatar menangis yang kerjaan kita Iya. habis dihajar sama Jepang. Hmm. 4-2. Baru mereka rasa itu kan bagaimana kan. Tuh, karma buat mereka itu kan. Kerjain kita hajar. Kita yang lolos. Mereka tuh apa gak sakit? Indonesia lolos ke semifinal. Kami yang berambisi sebagai tuan rumah untuk mengawinkan Iya, gelar. iya, Juara iya. di tim senior dan Tersingkir. juara di U23. Iya. Itu kan ambisi mereka. Nggak dapat. Kalah sama Jepang. Ya kan? Mereka pikir ketika Jepang lolos sebagai runner up, ini enak nih. Jepang kalah sama Korea kan? Iya, Bung. Nggak tahu Kan sempat kepikiran bahwa Korea sama Jepang tuh akan mencoba menghindari Qatar. Iya, Ya kan iya. lebih bagus ketemu Indonesia. Iya itu. Dan Korea sekarang menyesal. Kita salah pilih lawan. Mendingan kita pilih Qatar. Itu kan. Kasih Jepang aja. Iya. Tapi sebenarnya Korea kemarin Boy. Mereka sudah benar main lawan Jepang. Kan pemain cadangan 90% yang dimainin. Iya, itu aja menang, Bung. Itu masih bisa menang. Nah mungkin Jepang juga nggak mau main. Mau pingin runner up juga. Mereka mau pilih. Jangan ini kan mau bagaimana sih? Mendingan susah sebenarnya. Tapi bukan tidak mungkin juga kalau kita ketemu Jepang habis juga Jepang. Kalau kita main seperti ini ya. Karena kan Korea dengan tim inti aja, dengan the winning tim dia, nggak bisa pegang apa-apa sama kita. Yang kita bahas tadi, kalah dari semua aspek, ball position, percobaan menembak, on target, akurasi, operan. Mungkin kita hanya kalah tipis di sepak pojok, 7-6. Cuma itu aja. Iya. Tapi selebihnya kan milik Indonesia. Jadi mau apa lagi mau bicara? Oke. Mau bilang kita beruntung, nggak ada. Jadi Nathan tadi dapat 7,5 sampai 8 ya, Bung. Iya. Nah, kita bicara tridente kita nih, Bung. Waduh. Kita nggak punya striker murni nomor 9. Nggak ada. Nggak ada. Tapi 3 pemain muda ini yang bukan striker murni. Iya. Itu harmonisasinya bagus, kecepatan bagus, semuanya bagus. Dan sekarang mereka berhasil membuktikan bisa mengalahkan, bisa membobol gawang-gawang tim hebat. Iya, nggak gampang. Bu. Iya. Bung, kita mulai dari seorang Marcelino. Iya. Marcelino bermain kemarin. Ini oke ya. Permainan dia bagus. Ya, passing dia. Tapi sebenarnya masih ada kekurangan dari Marcelino. Kalau saya lihat. Ya. Terlalu ada sedikit ego bermain. Iya, saya juga memperhatikan itu. Di babak pertama satu momen yang... Ada yang momen dari pinggir yang sebenarnya Witan minta, Rafael minta, dia nggak kasih. Dia paksa di sana, kok tembak dari sudut sempit. Padahal sudah ditutup oleh ada 2 pemain Korea sama kiper. Nah, itu nggak bisa sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini Marcelino harus hilangkan. Bukan berarti dia pemain bagus, pemain baik, rising star, komplit. Tapi yang hal seperti ini memang dia harus kurangi. Kita juga pernah bahas berdua itu. Kemarin ada tidak hanya kita, Bung, netizen pun banyak juga yang berkomentar seperti itu. Ada satu momen di antara Witan dan Rafael memberikan umpan dengan tumit ke belakang di babak pertama itu setelah ada gol dari kita. Kan dia berhadapan one on one dengan kiper. Ketika ada kombinasi yang ada dari Witan, Rafael yang taruh ke belakang dan dia muncul kan dari second line. Bolanya ke samping jauh. Dia sampai menyesal itu kan. Padahal itu murni. Gol itu. Peluang luar biasa. Nah itu saya pikir ketenangan ini yang bisa kita
kita harus mungkin evaluasi dengan dia. Iya. Tapi ini pemain bagus. Sangat bagus. Pembeda di lapangan. Makanya kan dia sulit tergantikan. Cara stylish dribble dia. Dia apa? Screening ball-nya bagus, melindungi bola dia bagus. Kecepatan kecepatan bagus dan ada jahil-jahilnya dikit juga untuk bisa menebas lawan. Marcelino masih ada keberanian kan, agak berbeda dengan Witan kan dia. Witan kan agak lebih stylish tapi ya good boy lah kalau Witan. Marcelino ini kan wah hajar-hajar juga gitu. Tapi yang dikurangin enggak itu. Pemaksaan diri. Dia memaksakan, kebanyakan memaksakan diri untuk itu. Ada momen yang seharusnya dia sodorkan ke temannya. Iya. Dia harus bermurah hati lah dalam hal ini untuk bisa memberikan itu. Dalam posisi, kalau dia dalam posisi yang terjepit sulit kan lebih bagus dia memberikan ke Witan. Padahal Witan sudah buka tangan dengan Rafael. Kasih ke saya. Ini kosong ini. Tapi nggak dikasih kan. Nah itu dia. Tapi apapun itu, dia pemain yang full, dia mengambil penalti dengan baik. Ketenangan dan tetap saya memberikan dia 7 tetap buat dia untuk Marcelino. Dan yang menarik nih Bung, mungkin juga netizen juga melihat bahwa ketika transisi serangan dari Korea ataupun fast break yang Bung bilang itu, 3 orang pertama yang melakukan yang mencoba menahan itu adalah ketiga penyerang ini. Oh iya. Ini menarik nih Bung. Dan mereka tidak jalan kaki. Enggak. Mereka tidak sudah urusan pemain lain. 3 anak ini, Bung. Makanya, Boy, dalam posisi yang saya bilang awal itu bermain kita itu bukan dengan 3-4-3, menjadi 4 gelandang. Karena ketika hilang bola, tinggal Rafael itu yang strike yang Witan yang ke belakang kan sama Marcelino untuk membantu Nathan sama Ivar. Jadi kita memang kuat di situ. Jadi mereka ke belakang juga banyak membantu. Jadi bergerak ini mobilitas juga mereka tuh tinggi. Dan itu yang membingungkan semua tim-tim lawan termasuk Korea, Bung. Pasti. Korea kan kita tahu fisik mereka bagus. Luar biasa. Tapi mereka itu kaget bahwa Indonesia bermain seperti itu juga. Spartan juga kita bisa bermain dengan mereka, Boy. Jadi itu yang membuat mereka tuh itu stres, frustrasi menghadapi kita dengan gaya main kita. Mereka lebih cocok bermain dengan Cina, masih dengan WA, dengan Jepang masih oke bisa. Tapi dengan kita enggak. Kita juga mempressing dengan bagus. Itu. Marcelino 7 tadi Bung ya? 7. Witan gimana Bung? Witan tidak sebagus ketika melawan Jordan memang. Agak beda ya, agak turun, agak bagus. Tetapi tetap dia menjadi pemain penting. Menjadi bagian penting. Karena itu. Satu unit tetap dia adalah pemain yang punya kontribusi yang bagus. Dan dia selalu bertanggung jawab di situ. Ketika dihilang bola, dia tetap akan coba merampas bola dan dia akan coba untuk bertahan. Banyak kali saya lihat Witan itu membantu di belakang. Clearance banyak. Dalam beberapa tayangan dia selalu ada di dalam kotak penalti untuk membantu ke belakang. Skor berapa Bung? Untuk Witan? Untuk Witan. Ya sama saya pikir. 7 juga. 7 juga layak buat dia. Bagaimanapun kan tetap harus bisa memberikan apresiasi buat Witan. Rafael Strijk. Ini naik nih dibandingkan melawan ini naik. Kan image kita dia tidak punya killing punch. Dia tidak punya finishing touch yang bagus. Tapi semalam gimana Bung? Luar biasa itu kan teman. Di babak pertama ketika kita ada 7 tembakan, ini baru babak pertama ini. 7 tembakan dengan 3 on target, 3-3 dari dia. Dan 2 menghasilkan gol. Di babak kedua ada lagi 1 on target, itu dari dia. Ya, off target ada 1 atau 2 kali dari seorang Rafael. Jadi dia tampil luar biasa. Ditambah dengan penalti kan. Saya menganggap ini bahaya nih Rafael ke penalti ini. Agak terbayang juga ketika di Solo. Dia ambil penalti. Gagal. Kita lawan Taiwan kalau nggak salah waktu itu. Tapi kita menang gede. Tapi kemarin dia percaya diri. Mungkin karena ada 2 gol itu di awal dan dia tak bisa ini. Jadi beda jauh memang dibandingkan dengan pertandingan di fase grup. Kalau kita bandingkan dengan lawan Korea. Bagaimana gol kedua dia, upaya dia untuk mengejar kan? Itu kan pemain-pemain Korea kaget juga itu. Kan itu kan karena kecepatan, Bung. Kecepatan. Kan ada 2 lawan 1. Cuma dia sendiri. Ada 2 pemain belakang. Ditambah kiper. Nah, dia bisa masuk cepat untuk bisa ini dan bisa mencuri bola. Gol pertamanya Bung gimana? Gol pertama oke lah. Itu juga ada upaya dari seorang Nathan kan. Diawali dengan Nathan kan. Tembakan ada 1-2 dengan Marcel, ada Lino di sana. Sebelum bola sampai ke dia dan dia bisa melakukan. Itu bola susah boy. Press itu susah. Penjaga gawang Korea sudah cukup untuk terbang tapi berat. Artinya itu menimbulkan kepercayaan diri bagi seorang Rafael. Karena selama ini kan kita menunggu kapan Rafael bikin gol.
Itu yang ditunggu oleh ditunggu oleh semua orang. Banyak orang, termasuk penggemar sepak bola Indonesia. Tapi kan dia selalu kan membuka ruang bagus apa semua. Penalti sebelumnya juga kita lihat dia yang membuka ruang ya, lawan apa Jordan tuh lawan. Jadi oke lah Rafael. Skor kita kasih berapa dari Bung Ropan untuk Rafael ini? Rafael itu 8,5 mendekati 9. Setuju, cocok ini. Kalau kemarin, bahkan kalau kasih 9 masih oke. Penalti dia buat gol, dia bisa buat gol di normal time. Ya, kemudian ada 4 on target. Iya. Itu luar Berarti biasa. for the next ketika semifinal, kepercayaan diri dia. Kalau bicara sekarang dengan Rafael Boy katakan semifinal, saya mesti bilang sekarang menegaskan itu bahwa dia tidak akan main di semifinal. Ada 2 kartu kuning yang didapat. Kemarin dapat kartu kuning dia. Jadi 2 kartu kuning. Jadi ya itulah. Saya juga agak menyesal ya. Dia dapat kartu dan dia tidak bisa bermain. Jadi ada akumulasi. Jadi alternatif pengganti adalah Ramadan Sananta. Ada hoki tapi saya pikir enggak. Ramadan yang main. Ramadan Sananta pasti akan dimainkan. Cuma dia yang bisa ada di depan, Boy. Ya. Soal lawan siapapun Uzbek atau hajar. Sikat. Siapapun mau Arab, mau Uzbek, kita harus bantai. Kita udah tanggung nih, Bung. Udah tanggung. Udah di semifinal. 1 step lagi kita lolos ke Paris, Boy. Kita mesti beli tiket cepat ke Paris. Olimpiade. Karena kan ini sudah depan mata ini timnas U23. Iya. Bisa bukan tidak mungkin. Jadi siapa lawan kita nggak peduli, Bung ya. Dan justru sekarang mereka yang ngeper lawan kita ketar-ketir sekarang. Iya. Berpikir sekarang. Korea, Bos. Ya kan? Juara Piala Asia U23 tahun 2020. Karena kemarin 2012 kan Arab Saudi. Iya. Nah, mudah-mudahan Arab yang ketemu kita lagi, kita hajar. Jadi 2 juara dalam 2 event terakhir kita hajar. Kita pulangkan kan. Arab 2022, Korea 2020. Mudah-mudahan. Ya kan? Kita akan tunjukkan itu. Tapi siapapun, Uzbek juga tim kuat. Tapi dengan pencapaian 4 besar ini, kita harus angkat topi, Bung. Luar biasa. Iya kan? Luar biasa. Tim Garuda kita saat ini. Nggak ada yang bisa membayangkan itu. Betul. Sampai 8 besar aja saya pikir sudah stop. Untuk perempat final. Apalagi semifinal, Boy. Udah tanggung. Kalau perlu juara, Boy. Kalau kita bisa menang, juara. Kita doakan. Kita doakan bersama. Ya itu bisa. Terakhir, Bung. Ya. STY pulang kampung agak repot nih, Bung. Mudiknya agak repot ini. Kenapa repot? Yang repot mungkin bagi dia takut nanti Federasi Sepak Bola Korea sodorkan lu pegang tim. Itu aja mungkin. Iya kan? Pegang tim. Cuma STY akan bilang, waduh sorry bos, sudah 2027. 3 tahun lagi. Saya Bos Erik sudah sesuai dengan kesepakatan dia sudah salah sudah apa semua sudah bicara juga bilang bahwa dia sudah pasti. Sudah diwujudkan semua sekarang. Bukan lagi ke perempat final kan? Sesuai dengan kemauan STY. Saya tidak mau lagi ke perempat final. Kalau pemain-pemain semua datang kumpul sesuai dengan yang saya inginkan. Yasin Hapner ada, Nathan Cho ada, semua ada. Kita bisa semifinal dan terbukti semifinal. Bagaimana kalau kita ada Elkan Bagot ya? Lebih kuat. Rido, Elkan, Justin Hopner. Mantap, Boy. Wah, itu nggak ada Elkan aja kita bisa ini, dan Elkan pasti nonton ini. Oke, Bung, udah 40 menit nih kita bicara. Sebenarnya kita kok panjang bicara, cuma ya sudah kita batasin aja. Besok pagi kita ini ngomong. Iya. Kita tunggu nanti hasil Arab Saudi dengan nanti nanti malam ya, Bung ya. Iya. Baik, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat kita semua. Dukung terus Garuda di Piala Asia U23. Ciao. Kita Garuda.